atau filosofi yang merupakan rangkaian dari asal kata filus atau filan dan sofi atau sofien yang memiliki arti mencintai, kebijaksanaan atau kebenaran. Penjelasan definisi filsafat, bahwa filsafat memiliki ciri kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran tanpa verifikasi ujian empiris. Perbincangan dengan menutup mata kata mau, broward, artinya keputusan atau pendapat filsafat, tidak perlu didasari bukti kebenaran baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Arti praktis filsafat. Filsafat adalah dalam berpikir atau alam berpikir. Berfilsafat adalah berpikir. Langford berpendapat bahwa filsafat adalah satu perbincangan mengenai segala hal, sarwa sekalian alam secara sistematis sampai ke akar-akarnya. Sebuah wacana atau perbincangan mengenai segala hal secara sistematis sampai konsekuensi terakhir bertujuan menemukan hakikatnya, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Bahwa apa yang dibicarakan materi filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan sarwa yang ada sehingga disebut perbincangan universal. Tidak ada yang tidak dibicarakan oleh filsafat. Ada atau tidak ada permasalahan, semua diperbincangkan oleh filsafat. Perbincangan filsafat dilakukan secara teratur menurut sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan diuji oleh orang lain. Perbincangan sampai ke akar-akarnya permasalahan sampai pada konsekuensinya yang terakhir, yang merupakan ciri khas berpikir filsafat. Kalau ilmu bertitik tolak dari asumsi keyakinan filsafati, maka filsafat membangun atau memperbincangkan asumsi tersebut. Definisi 1. Sokrates dan Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Aristoteles dari 384 sampai 322 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Di dalamnya terkandung ilmu matematika, logika, retorika, etika, politik, ekonomi, estetika. Dalam hal ini filsafat yang menyelidiki sebab dan azas segala sesuatu. Marcus T. Cicero 106 sampai 443 sebelum Masehi. Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Definisi 2. Al-Farabi 550 Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam mawujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Immanuel Kant 1724 sampai 1804 Masehi. Filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup. Misalnya, apakah yang dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Apakah yang dapat kita kerjakan? Dijawab oleh etika. Sampai di manakah harapan kita? Dijawab oleh antropologi. Tugas dan definisi umum filsafat. Tugas filsafat bukanlah menjawab pertanyaan kita, namun mempersoalkan jawaban yang diberi oleh kita atau Sokrates. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Ciri pemikiran filsafat. 1. Universal, manusia, keadilan, kebebasan, dan sebagainya. 2. Tidak faktual, membuat dugaan yang masuk akal atau spekulatif mengenai sesuatu dengan tidak berdasarkan bukti. 3. Bersangkutan dengan nilai. 4. Berkaitan dengan arti, penggunaan kalimat yang logis, dan bahasa yang tepat. Tujuan filsafat. Tujuan filsafat adalah mencari, menggali, dan mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan ini, menemukan hakikatnya dan mengaturnya dalam bentuk yang sistematis. Objek filsafat. Objek filsafat adalah segala sesuatu yang ada, baik yang secara konkret dapat diamati maupun yang hanya dapat ditangkap atau diketahui dengan berpikir secara abstrak. Objek material filsafat. Ungkapan pengembangan manusia sebagai materi atau bahan yang dikupas atau dipelajari. Objek material ini dipelajari juga oleh berbagai sudut atau ilmu, misal fisika, sejarah, agama, dan sosiologi.
B. Formal filsafat mempelajari sebagai sudut ilmu objek. Formal ialah cara dan pendekatan pada suatu sistem bidang bersangkutan seperti fisika, sejarah, sastra, pengetahuan. D. Formal filsafat ilmu cara pendekatan tentang manusia, filsafat manusia, dunia dan akhirat. Filsafat sistematika filsafat bidang kajian sistematika filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi, membawa tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu, membahas nilai kegunaan pengetahuan, mempelajari teori tentang ada, mempelajari teori tentang pengetahuan atau teori pengetahuan, mempelajari teori tentang cabang-cabang filsafat. Satu, filsafat etika menyoroti tingkah laku manusia agar ia hidup dan berperilaku baik. Dua, filsafat pengetahuan menyoroti atau membahas atas manusia, alam, ketuhanan, dan patokan-patokan yang benar. Menurut faktanya, kenyataannya disadari dengan cepat. Tugas filsafat pengetahuan adalah menyoroti gejala pengetahuan manusia berdasarkan sudut sebab musabab pertama. Cabang-cabang filsafat 2. 3. Fokusnya pada A. Apakah suatu pengetahuan itu benar, tepat, terpercaya, tidak berubah. B. Atau apakah suatu pengetahuan itu berubah-ubah, terus bergerak, berkembang. C. Jika berkembang, kemana arahnya? Cabang-cabang filsafat 3. 4. Gejala pengetahuan dilihat sebagai objek material filsafat pengetahuan, sedangkan filsafat ilmu pengetahuan mempelajari gejala ilmu pengetahuan. Aliran filsafat hedonisme. Menurut kodratnya, manusia mengusahakan kenikmatan. Kenikmatan merupakan sesuatu yang paling tinggi nilainya bagi manusia. Utilisme, sesuatu itu dikatakan baik atau benar bila bermanfaat atau berguna. Deontologi, sesuatu itu baik karena orang bersedia melakukan apa yang wajib, apa yang menjadi kewajibannya. Ia berkehendak baik, ia bertindak sesuai dengan kewajibannya. Saya bertindak karena saya berkehendak untuk bertindak, karena bertindak itu menjadi kewajiban moral atau baik. Menurut Doni Gahral Adian tahun 2002, terdapat 4 pendekatan dalam memahami filsafat. 1. Pendekatan definisi. 2. Pendekatan sistematika. 3. Pendekatan tokoh. 4. Pendekatan sejarah. Pendekatan filsafat yang bersifat argumentatif. 1. Metode kritis reflektif. Itu adalah pengalaman. Metode dialogis pengalaman. Metode interpretatif pandangan teoritis. Metode dialektis pandangan teoritis. Metode dialektis. Metode dialektika metode yang melihat kemajuan atau progres pengetahuan atas dasar solusi di mana di dalamnya terdapat perubahan karena adanya kontradiksi. Dasar metode Hegel: tesis, antitesis, sintesis, atau tesa, antitesa, sintesa. Metode segitiga Hegel. Yang di bagian atas ada tesa, sebelahnya antitesa, dan di bawah ada sintesa. Sudut pandang terhadap filsafat. Terdapat 3 sudut pandang dalam melihat filsafat, yaitu 1. Filsafat sebagai metode berpikir atau philosophy as a method of thought. 2. Filsafat sebagai pandangan hidup atau philosophy as a way of life. 3. Filsafat sebagai ilmu atau philosophy as a science. Sudut pandang terhadap filsafat. Filsafat sebagai metode berpikir berarti filsafat dipandang sebagai suatu cara manusia dalam memikirkan tentang segala sesuatu secara radikal dan menyeluruh.
sejarah perkembangan filsafat. 1. Masa Yunani kuno atau abad 6 sebelum Masehi sampai akhir abad 3 sebelum Masehi. 2. Masa abad pertengahan, akhir abad 3 sebelum Masehi sampai awal abad 15. 3. Masa modern, akhir abad 15 sampai abad 19. 4. Masa kontemporer, abad 20. Ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli dan secara umum. Ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Macam-macam pengetahuan. Berdasarkan sumber filsafat yang dianggap sebagai ibu dari ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Natural science atau ilmu-ilmu alamiah. 2. Ilmu sains atau ilmu-ilmu sosial. Humanitis atau ilmu-ilmu budaya. Hubungan antara 4 macam pengetahuan. 4 macam yang dimaksud ialah 1. Hubungan antara pengetahuan tahu bahwa dan pengetahuan tahu bagaimana. 2. Hubungan antara pengetahuan tahu bahwa dan pengetahuan tahu akan. 3. Hubungan antara pengetahuan tahu bagaimana dan pengetahuan tahu akan. 4. Hubungan antara pengetahuan tahu mengapa. Dan ketiga, jenis pengetahuan. Ciri-ciri ilmu pengetahuan menurut Doliansky, sesuatu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Empiris, pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. 2. Sistematis, berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. 3. Objektif, berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka seseorang dan kesukaan pribadi. 4. Analitis, pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok persoalannya ke dalam bagian terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, peranan dari bagian-bagian itu. 5. Verifikatif, dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Skeptisisme ialah pemahaman yang memandang sesuatu dengan rasa kurang percaya atau ragu-ragu terhadap sesuatu itu, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan perlu pembuktian yang benar-benar konkret, menyodorkan fakta dan suatu kepastian yang seakurat mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian yang tak terbayangkan. Sekian pembacaan ilmu filsafat dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum.